Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayani Dayani dengan NPM 23110311127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi akuntansi keuangan lanjutan mengenai konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Niken Kusumawardani, SEMSC AKCA, dan Bapak Dr. Fitra Dharma, SEMSI. Yang pertama adalah gambaran umum. Nah, laporan konsolidasi itu adalah laporan keuangan yang menyajikan hasil operasional dan posisi keuangan dari dua atau lebih entitas legal yang terpisah menjadi satu laporan keuangan untuk entitas ekonomi secara keseluruhan. Nah, titik awal dari persiapan pembuatan laporan keuangan konsolidasi itu adalah pembukuan masing-masing entitas tersendiri. Nah, dalam prosedur konsolidasi akan digunakan kertas kerja untuk menggabungkan akun-akun dari induk dan juga anak perusahaan. Sehingga laporan konsolidasi itu akan terlihat seperti entitas tunggal. Berikut adalah format dari kertas kerja yang digunakan dalam prosedur konsolidasian. Nah, dalam kertas kerja ini terdapat jurnal eliminasi, di mana jurnal eliminasi ini digunakan untuk menyesuaikan total saldo akun perusahaan-perusahaan konsolidasi yang terpisah. Selanjutnya adalah karakteristik ayat jurnal eliminasi. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa ayat jurnal eliminasi adalah jurnal yang digunakan untuk menggabungkan saldo akun-akun dari perusahaan induk dan juga perusahaan anak agar nampak seperti suatu entitas tunggal. Nah, ada beberapa karakteristik dari ayat jurnal eliminasi. Yang pertama, yaitu ada beberapa ayat jurnal eliminasi yang diperlukan pada akhir suatu periode, tetapi tidak diperlukan di akhir periode-periode berikutnya. Contohnya itu adalah pinjaman dari induk perusahaan kepada anak perusahaan pada tahun 2000X1 yang diselesaikan pada tahun 2000X1. Maka jurnal eliminasi piutang dan utang antar perusahaan hanya dibuat untuk tahun 2000X1. Sedangkan untuk tahun berikutnya seperti tahun 2000X2 itu tidak dibuat. Yang kedua adalah beberapa ayat jurnal eliminasi diperlukan di dalam kertas kerja konsolidasian. Tiap laporan keuangan konsolidasian disusun untuk beberapa periode. Misalnya, jika induk membeli tanah dengan harga yang lebih tinggi, maka jurnal eliminasi dibuat tiap kali neraca konsolidasi disusun selama anak perusahaan itu masih memiliki tanah tersebut. Selanjutnya adalah penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasian sesaat setelah akuisisi kepemilikan penuh. Kondisi konsolidasian yang paling sederhana terjadi jika laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang berelasi dikonsolidasi sesaat setelah timbulnya hubungan induk perusahaan dan anak perusahaan. Nah, dalam penyusunan konsolidasi ini ada 3 metode atau 3 situasi pengakuan kepemilikan. Yang pertama yaitu kepemilikan penuh yang dibeli pada nilai buku. Yang kedua, kepemilikan penuh yang diakuisisi di atas nilai buku. Dan yang ketiga adalah kepemilikan penuh yang diakuisisi di bawah nilai buku. Nah, berikut adalah contoh soal atau ilustrasi serta pembahasan mengenai kepemilikan penuh dibeli pada nilai buku. Nah, situasi yang pertama adalah PT Induk membeli semua saham biasa beredar dari PT Anak seharga 300 juta. Kemudian, pada tanggal penggabungan usaha, nilai wajar dari masing-masing aset dan kewajiban PT Anak sama dengan nilai buku yang disajikan pada laporan keuangan di atas. Maka, total nilai buku saham yang diakuisisi sama dengan total ekuitas pemegang saham PT Anak, yaitu 200 juta ditambah 100 juta atau sama dengan 300 juta. Nah, harga beli sebesar 300 juta sama dengan nilai buku saham yang diakuisisi. Nah, ayat jurnal untuk transaksi tersebut adalah ayat jurnal yang dibuat oleh induk perusahaan pada tanggal 1 Januari 2000X1 atau pada tanggal akuisisi perusahaan. Investasi pada saham PT Anak didebit sebesar 300 juta dan juga kas
sebesar 300 juta. Ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat saham PT Anak. Nah, dalam transaksi ini, satu-satunya jurnal eliminasi yang digunakan dalam kertas kerja konsolidasian adalah jurnal untuk mengeliminasi akun investasi pada PT Anak, yaitu saham biasa sebesar 200 juta, saldo laba sebesar 100 juta di debit, dan investasi pada PT Anak sebesar 300 juta di kredit. Nah, berikut disajikan laporan posisi keuangan sebelum kombinasi bisnis, di mana jumlah kas PT Induk sebesar 300 juta, 350 juta. Kemudian pada PT Induk ini tidak terdapat investasi sebelum melakukan kombinasi. Berikut adalah kertas kerja konsolidasian untuk PT Induk dan juga PT Anak, di mana dalam kertas kerja ini terdapat eliminasi sebesar 300 juta baik di debit maupun di kredit. Nah, eliminasi untuk di debit adalah 200 juta pada saham biasa dan 100 juta untuk saldo laba. Sedangkan di kredit, jurnal eliminasi yang dibuat itu untuk investasi pada saham PT Anak sebesar 300 juta. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan sesaat setelah konsolidasian atau setelah kombinasi, di mana perbedaannya dapat kita lihat bahwa pada PT Induk itu kasnya berkurang sebesar 300 juta dari 350 juta menjadi 50 juta, dan investasi pada saham PT Anak bertambah. Pada laporan posisi keuangan sebelum kombinasi itu tidak terdapat akun investasi saham pada PT Anak. Berikut adalah laporan posisi keuangan konsolidasian untuk PT Induk dan juga anak perusahaannya, di mana jumlah yang tercantum dalam laporan posisi keuangan konsolidasian ini merupakan gabungan dari saldo-saldo akun yang ada pada PT Induk dan juga PT Anak setelah disesuaikan dengan eliminasi. Misalnya pada saldo akun kas di laporan posisi keuangan konsolidasian itu berjumlah 100 juta. Nilai ini didapat dari saldo akun kas pada PT Induk sejumlah 50 juta ditambah dengan saldo kas pada PT Anak sejumlah 50 juta. Begitu juga untuk saldo dari akun yang lain. Selanjutnya adalah akuisisi kepemilikan penuh di atas nilai buku. Nah, kenapa sih akuisisi ini bisa terjadi di atas nilai buku perusahaan? Nah, harga saham suatu perusahaan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk nilai aset bersih, kemampuan laba atau earning power perusahaan, dan kondisi pasar secara umum. Nah, pada saat suatu perusahaan membeli perusahaan lain, itu tidak ada alasan bagi suatu perusahaan itu mengharapkan bahwa harga beli akan sama dengan nilai buku yang diakuisisi, karena harga saham itu dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi. Nah, berikut adalah contoh ilustrasi dari akuisisi penuh di atas nilai buku, yaitu PT Induk membeli semua saham biasa beredar PT Anak seharga 340 juta rupiah tunai pada tanggal 1 Januari 2001. Nah, dalam pembelian tersebut, PT Induk itu membayar 40 juta lebih tinggi dari nilai buku saham tersebut, di mana pada situasi tadi telah diketahui bahwa nilai buku saham itu adalah 300 juta rupiah. Nah, jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah investasi pada saham PT Anak di debit sebesar 340 juta dan kas di kredit sebesar 340 juta rupiah. Nah, pada saat suatu perusahaan itu membeli saham dari perusahaan lain dalam suatu kombinasi bisnis lebih tinggi dari nilai bukunya, maka
akan muncul yang namanya akun selisih. Nah, akun selisih ini muncul untuk menyamakan jumlah dalam ayat jurnal eliminasi di debit dan juga kreditnya, yaitu ayat jurnalnya seperti ini. Saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba yaitu sebesar 100 juta. Nah, investasi pada PT Anak itu kan sebesar 340 juta. Maka terjadi ketidakseimbangan dalam ayat jurnal. Maka muncullah akun selisih untuk menyeimbangkan antara jumlah debit dan juga kredit sebesar 40 juta rupiah. Selanjutnya adalah perlakuan selisih positif. Nah, ada beberapa alasan nih kenapa harga beli saham suatu perusahaan itu bisa lebih tinggi dari nilai buku saham. Yang pertama adalah kesalahan atau penghilangan dari pembukuan anak perusahaan. Yang kedua adalah selisih lebih nilai wajar atas nilai buku dari aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi. Misalnya adanya kenaikan dari aset tetap seperti bangunan yang mungkin harga perolehannya pertamanya adalah 50 juta, kemudian setelah diukur nilai wajarnya ternyata adalah 60 juta, maka terjadi peningkatan nilai wajar. Selanjutnya adalah keberadaan goodwill. Nah, ketika nilai lebih yang dibayarkan oleh suatu perusahaan itu tidak dapat diidentifikasi dalam kenaikan nilai wajar dari aset tetap, nah maka nilai lebih yang dibayarkan oleh perusahaan itu akan dicatat sebagai goodwill. Nah, goodwill ini adalah pembayaran untuk kemampuan dari perusahaan untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi. Selanjutnya saya akan memberikan contoh atau ilustrasi dari salah satu alasan adanya selisih karena pembelian saham suatu perusahaan itu di atas nilai bukunya, yaitu selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku dari aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi. Nah, contoh ilustrasinya yaitu jika nilai wajar tanah PTA ditentukan lebih besar 40 juta rupiah dari nilai bukunya dan nilai wajar semua aset dan liabilitas lain itu sama dengan nilai bukunya, maka selisih akan dialokasikan ke tanah anak perusahaan dengan jurnal tanah sebesar 40 juta rupiah di debit dan juga selisih 40 juta rupiah di kredit. Selanjutnya adalah kertas kerja konsolidasian untuk akuisisi kepemilikan di atas nilai buku. Nah, dalam kertas kerja ini dapat kita lihat di bagian eliminasi itu terdapat eliminasi. Yang pertama eliminasi untuk akun investasi PT Induk ke PT Anak dan ekuitas pemegang saham, di mana dalam eliminasi ini saldo laba dan saham biasa di PT Anak itu dieliminasi dengan mengeliminasi di debit sebesar 200 juta untuk saham biasa dan 100 juta untuk saldo laba, serta selisih sebesar 40 juta dan eliminasi di PT Induk untuk bagian investasi pada saham PT Anak sebesar 340 juta rupiah. Nah, eliminasi yang kedua itu untuk transaksi yang berkaitan dengan tanah tadi dengan mengeliminasi selisih sebesar 40 juta dan mengeliminasi tanah sebesar 40 juta di bagian debit, sehingga jumlah akun di konsolidasian untuk PT Induk dan untuk akun gasnya itu adalah penjumlahan dari akun PT Induk dan PT Anak, begitu juga untuk akun wirausaha persediaan. Nah, untuk akun tanah itu terdapat
saldo eliminasi di bagian debit sehingga menambah jumlah saldo akun. Jadi jumlah tanah itu adalah sebesar 255 juta, itu diperoleh dari 175 juta ditambah 40 juta ditambah 40 juta. Nah, untuk bangunan dan peralatan itu juga sama, adalah jumlah dari saldo akun PT Induk dan PT Anak. Begitu juga, nah untuk bagian investasi pada saham PT Anak itu karena dieliminasi, jadi jumlahnya itu kosong, 0. Kemudian begitu juga untuk akun selisih itu juga dieliminasi. Terus untuk akumulasi penyusutan itu juga dijumlah. Begitu juga seterusnya. Nah, selanjutnya adalah akuisisi kepemilikan penuh di bawah nilai wajar aset bersih. Nah, kenapa sih kepemilikan penuh itu bisa berada di bawah nilai wajar aset bersih? Nah, harga akuisisi dari perusahaan pengakuisisi itu mungkin kurang dari nilai wajar dari aset bersih karena beberapa aset bersih atau liabilitas pengakuisisi itu mungkin terspesifikasi secara salah atau karena transaksi yang merefleksikan penjualan terdesak. Jadi bisa aja perusahaan yang diakuisisi atau anak perusahaan itu tuh dalam keadaan terdesak. Jadi penjualan aset-asetnya itu di bawah nilai wajar. Contoh ilustrasinya yaitu asumsikan bahwa nilai buku dan nilai wajar tanggal akuisisi aset dan liabilitas PT Anak adalah sama, kecuali tanahnya adalah 40 juta rupiah lebih besar dari nilai bukunya. Pada tanggal 1 Januari 2000X1, PT Induk ini mengakuisisi seluruh modal saham biasa PT Anak senilai 310 juta rupiah yang mengakibatkan pembelian dengan diskon. Nah, ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut yang pertama adalah investasi di saham PT Anak sebesar 310 juta dan kas sebesar 310 juta. Nah, ayat jurnal eliminasi yang diperlukan untuk transaksi tersebut adalah yang pertama kita mengeliminasi investasi PT Induk pada PT Anak dan juga ekuitas pemegang saham PT Anak. Nah, yaitu modal saham biasa PT Anak 200 juta, saldo laba 100 juta, dan selisih sebesar 10 juta di debit dan juga investasi pada saham PT Anak sebesar 30 juta di kredit. Nah, dalam transaksi ini masih transaksi akuisisi di atas nilai buku perusahaan. Oleh karena itu, selisih dari harga perolehan dan juga nilai buku itu berada di debit. Nah, selanjutnya karena ada penjelasan bahwa tanah itu memiliki nilai wajar 40 juta di atas nilai bukunya, sedangkan perolehan untuk seluruh aset bersih tadi itu selisihnya hanya 10 juta, maka untuk tanah ini dibeli di bawah nilai wajar aset bersih, sehingga jurnal untuk eliminasinya itu adalah tanah sebesar 40 juta rupiah, kemudian selisih berada di kredit sebesar 10 juta, dan saldo laba atau keuntungan atas pembelian PT Anak sebesar 30 juta rupiah. Nah, ini adalah jurnal untuk menetapkan selisih dalam pembelian diskon. Selanjutnya adalah laba bersih konsolidasi. Nah, laba bersih konsolidasi itu adalah jumlah laba induk perusahaan dari operasinya sendiri ditambah laba bersih anak perusahaan disesuaikan dengan penghapus bukuan selisih. Nah, contoh ilustrasinya itu adalah PT Induk membeli seluruh saham PT Anak pada nilai buku. Nah, selama tahun 2001,
PT Anak itu melaporkan laba sebesar 25 juta rupiah dan PT Induk melaporkan laba sebesar 125 juta rupiah, termasuk pendapatan dengan metode ekuitas dan investasi pada PT Anak sebesar 25 juta. Nah, maka jumlah laba bersih konsolidasiannya itu adalah 125 juta. Dengan perhitungan, laba bersih dari PT Induk itu diperoleh dengan laba dari PT Induk dikurangi dengan laba dari PT Anak menggunakan metode ekuitas. Kemudian ditambah bagian PT Induk atas laba bersih dari PT Anak. Nah, sehingga laba bersih konsolidasiannya itu ada 125 juta rupiah. Nah, karena pengakuan pendapatan itu menggunakan metode ekuitas, maka jumlah laba bersih konsolidasian itu sama dengan jumlah laba dari PT Induk yang termasuk dengan pendapatan dari PT Anak. Selanjutnya adalah saldo laba konsolidasian. Nah, saldo laba konsolidasi itu adalah bagian dari laba yang tidak didistribusikan perusahaan yang dikonsolidasikan yang dimiliki oleh pemegang saham induk perusahaan. Nah, untuk perhitungan saldo laba konsolidasian itu adalah saldo laba dari induk perusahaan dari operasinya sendiri itu ditambah dengan bagian perusahaan atas laba bersih tiap anak perusahaan sejak tanggal akuisisi disesuaikan dengan penyesuaian penghapusan buku dan penurunan goodwill. Nah, berikut adalah ilustrasi untuk saldo laba. Nah, berikut adalah perhitungan untuk saldo laba dari saldo laba konsolidasiannya. Berikutnya adalah format kerja komprehensif 3 bagian. Nah, untuk format kertas kerja komprehensif 3 bagian ini, bagian atas itu merupakan kertas kerja untuk laporan laba rugi, kemudian bagian untuk saldo laba, dan yang terakhir adalah bagian laporan posisi keuangan. Ini adalah contoh kertas kerja metode ekuitas untuk laporan keuangan konsolidasian. Ini adalah contoh akuisisi pada nilai buku, di mana untuk transaksi pertama di akuisisi nilai buku itu hanya ada penyesuaian untuk penghapusan investasi. Nah, untuk akuisisi pada nilai buku ini tidak terdapat akun selisih karena harga perolehannya itu sama dengan nilai buku dari perusahaan. Sedangkan untuk akuisisi di atas nilai buku itu terdapat akun selisih karena perbedaan antara nilai perolehan dan juga nilai buku dari perusahaan. Nah, yang terakhir adalah utang dan piutang antar perusahaan. Nah, seluruh bentuk utang dan juga piutang antar perusahaan yang berhubungan induk perusahaan dan juga anak perusahaan itu perlu dieliminasi ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian. Nah, hal ini karena dari sudut pandang entitas tunggal, karena konsolidasian itu adalah entitas tunggal, suatu perusahaan itu tidak dapat berhutang pada dirinya sendiri. Nah, contohnya ketika PT Anak berutang sebesar 1 juta kepada PT Induk, maka dalam menyiapkan laporan konsolidasiannya diperlukan jurnal eliminasi sebagai berikut. Utang usaha di debit sebesar 1 juta dan juga piutang usaha di kredit sebesar 1 juta. Sekian presentasi yang dapat saya
sampaikan untuk materi akuntansi keuangan lanjutan mengenai konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.